Kemarahan itu adalah hal atau keadaan marah, bisa juga kegusaran, bisa juga keberangan. Kemarahan itu adalah sebuah keadaan di mana kita itu sangat tidak nyaman atau sangat tidak suka mendapatkan perlakuan. Dosa kemarahan di dalam dunia digital itu adalah yang pertama, merasa sangat tidak senang karena dihina. Tidak semua postingan kita di media sosial, tidak semua yang kita lakukan di dunia digital itu bisa menyenangkan semua orang. Kemarahan adalah merasa sangat tidak senang karena diperlakukan tidak sepantasnya. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter dari GB Mawar Saron Jakarta yang kita sudah namakan dengan sebutan Faith Minutes Live. Dan program ini sudah berjalan dari tahun 2021 kemarin, jadi praktis boleh dikatakan sampai kepada 2024 ini kita sudah berjalan tidak terasa sudah 4 tahun. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, semua rekaman video dari pembekalan karakter ini ada di YouTube GBI Mawar Saron dan juga ada di Facebook GBI Mawar Saron. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya waktu, misalnya hari ini adalah hari libur, hari Waisak di tahun 2024, tanggal 23 Mei, Bapak Ibu misalnya punya waktu luang, Bapak Ibu boleh scrolling, boleh cari-cari video-video serial-serial yang kita sudah bahas dari tahun 2021 kemarin. Dan semua itu diberikan langkah-langkah praktis bagaimana kita bisa membekali karakter kita. Baik, puji Tuhan. Nah, walaupun hari ini adalah hari libur nasional, di mana kita semua menikmati tanggal merah, tetapi komitmen kita dalam menghadirkan tayangan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bisa nikmati itu tetap kita jaga. Dalam arti, hari ini pun kita tetap mengudara supaya saya juga secara pribadi bisa mengejar supaya target pembahasan dari 7 dosa mematikan di dunia digital ini bisa kita selesaikan sampai kepada awal Juni nanti. Maka itu kita sekarang dalam pertemuan ini sudah sampai kepada seri ke-6, yaitu adalah hawa nafsu. Jadi ada dosa ke-5 yang mematikan bagi kita semua di dalam dunia digital, yaitu adalah dosa ke-6 ini, yaitu hawa nafsu. Sekedar info saja secara cepat, kita sudah bahas tentang kesombongan, kita sudah bahas juga tentang ketamakan, iri hati, kemarahan, itu semua sudah kita hadirkan dari seri pertama sampai seri ke-4. Nah, seri ke-5 hari ini kita bicara tentang hawa nafsu. Nah, sekali lagi saya mau katakan sebagai pendahuluan bahwa mempunyai media sosial itu tidaklah salah. Tetapi akan menjadi salah kalau media sosial itu menjadi tempat untuk memuaskan diri kita. Kemudian berikutnya lagi, mempunyai media sosial juga tidak melanggar etika. Tetapi ternyata tidak sedikit juga orang-orang melanggar etika ketika bermedia sosial. Kemudian juga saya bisa melihat bahwa mempunyai media sosial pun ini tidak melanggar kejahatan atau tidak melanggar ketertiban atau bukanlah sebuah kejahatan. Tetapi ternyata dalam keseringan yang saya lihat adalah tidak sedikit orang-orang melakukan kejahatan di media sosial. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin menghadirkan panduan bagi kita semua dalam rangkaian serial ini supaya kita semua dapat menggunakan media sosial dengan baik. Supaya kita sebagai orang Kristen, apalagi anak-anak Tuhan, kita rindu supaya media sosial kita ini dapat kita pergunakan untuk memberitakan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, maka itu untuk memasuki pembahasan hari ini yaitu hawa nafsu, maka kita lihat terlebih dahulu apa yang diterjemahkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Supaya kita bisa mengetahui definisi itu sesuai dengan bahasa asli yaitu bahasa Indonesia tentunya, maka kita bisa memahami secara mendalam. Nah, kata hawa nafsu atau lebih tepatnya kalimat hawa nafsu terdiri dari 2 kata yaitu hawa dan nafsu. Maka itu saya ingin melihat lebih fokus dulu untuk kata hawa. Hawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti adalah keinginan dan juga nafsu. Maka itu ketika berbicara tentang hawa nafsu, maka ini adalah gabungan dari 2 kata ini yang sebetulnya hawa itu juga bisa berbicara tentang nafsu. Tetapi kita akan lebih fokus kepada keinginan. Nah, menariknya saya mencoba simpulkan saja bahwa kata hawa nafsu itu bisa berarti desakan hati dan keinginan keras untuk menurutkan hati, melepaskan marah, dan sebagainya. Dan kalimat ini pun juga ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dari kata hawa mulai bisa digabungkan juga menjadi nafsu, jadi hawa nafsu. Maka sekali lagi hawa nafsu itu adalah desakan hati dan keinginan keras. Nah, jadi artinya di dalam hati kita itu ada sebuah dorongan, ada sebuah desakan, dan itu sudah terasa inginnya begitu keras. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini akan menjadi satu pembahasan yang sangat bagus untuk kita menyelami tentang dosa yang kelima ini. Jadi dengan kata lain, di dalam kita bermedia sosial, di dalam
rangka kita membangun hubungan dengan orang lain, perlu diketahui Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ketika dalam dunia nyata seperti ini, di alam nyata, kita bisa memilih orang-orang untuk kita bisa bergaul dan berinteraksi dengannya. Misalnya contoh ketika kita di tengah jalan, ketika ada seseorang mau menyapa kita, kemudian bahkan dia menyapa kita pun misalnya mengungkapkan selamat pagi, selamat siang. Tetapi ketika kita menoleh kepada orang tersebut dan kita memilih untuk tidak menjawab respon itu bisa kita lakukan. Artinya kita bisa memilih orang-orang untuk berinteraksi di dalam dunia nyata. Tetapi di dalam dunia maya, orang sembarangan siapapun tidak kenal kita, tidak follow kita, bisa saja memberikan komentar. Bahkan yang lebih bahaya lagi adalah di media sosial itu bisa munculnya akun-akun palsu. Misalnya ada orang mempunyai akun asli maksud saya. Kemudian ternyata dia bisa membuka akun palsu untuk menjadi pribadi keduanya dia. Dan dia biasanya akun-akun itu memberikan komentar, menyerang-nyerang public figure, kemudian juga memberikan respon yang tidak baik, responnya provokatif, dia menggunakan akun palsu. Maka itu ini bisa dilakukan di dunia maya. Sementara di dunia nyata ini tidak bisa dilakukan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari melihat seperti ini, orang bisa menggunakan pribadi yang lain ketika bermedia sosial, maka ini akan berpotensi menjadi masalah. Maka itu kalau orang lain melakukan seperti itu, saya pikir kita tidak usah pusingkan karena kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Tetapi kita hanya bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Maka itu dalam rangka pembahasan ini kita ingin menghadirkan topik supaya Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya kita bisa menjaga perilaku kita di dunia maya supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, dalam hal ini ketika berbicara tentang hawa nafsu, yaitu adalah desakan hati dan keinginan yang keras, maka ini harus kita bisa sikapi atas diri kita sendiri. Maka semua kita adalah manusia, mempunyai perasaan, mempunyai keinginan, maka itu keinginan-keinginan seperti ini harus bisa kita kendalikan. Apalagi di dunia media sosial. Maka itu saya melihat ada 4 dosa hawa nafsu di dunia digital yang harus dan perlu kita sikapi. Yang pertama adalah desakan hati yang keras untuk menuruti keinginan hati bersuka cita. Jadi memang tentu adalah hak semua orang untuk bisa mengungkapkan sukacita kita di dunia media sosial. Tetapi saya melihat adalah tidak sedikit orang-orang, dan saya juga dulu-dulu ketika saya sangat bersukacita, merasa ingin menampilkannya kepada publik, khususnya saya ingin infokan di media sosial saya. Nah, apalagi saya sudah menggunakan media sosial dari sebelum adanya fitur-fitur yang disebut sebagai story. Story itu kalau di dunia Instagram adalah postingan yang hanya berlaku 24 jam saja. Kemudian sesudah 24 jam story itu akan hilang. Kemudian saya sudah menggunakan media sosial dari sebelum ada fitur-fitur story seperti itu. Jadi apapun pada saat itu semua diposting dalam postingan yang boleh dibilang akan berlaku selamanya, selama itu tidak dihapus. Nah, kemudian muncullah postingan sekarang dengan story. Nah, ketika munculnya story, saya melihat bagaimana orang seringkali mengungkapkan apa saja di story mereka. Jadi dengan kata lain, untuk urusan-urusan yang tidak penting sampai urusan yang penting pun bisa diungkapkan di dalam story itu. Namun satu hal yang saya ingin sampaikan adalah sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pun juga merindukan supaya kita bisa menahan hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu itu tidak selalu berbicara tentang yang negatif saja. Dan selalu juga saya sampaikan dalam khotbah, dalam pembekalan-pembekalan pun, ketika berbicara tentang hawa nafsu itu tidak selalu tentang seks. Bisa saja hawa nafsu makan, hawa nafsu belanja, hawa nafsu marah, hawa nafsu dendam, hawa nafsu ingin foya-foya. Intinya adalah semua keinginan yang muncul dari dalam diri kita dan secara keras kita sulit untuk bisa mengendalikannya, itulah hawa nafsu. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya melihat yang pertama dulu desakan hati yang keras untuk menuruti keinginan hati terhadap sukacita atau ingin bersukacita secara berlebihan, ini termasuk juga sebagai hal yang perlu kita perhatikan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bersukacita secara berlebihan itu misalnya postingan di media sosial kita yang menampilkan sukacita berlebihan, itu bisa berpotensi menghadirkan iri hati di dalam hati orang lain. Maka itu saya semakin bertambahnya usia, apalagi saya sekarang sudah 3 tahun ini mendekati 4 tahun nanti menjadi gembala sidang untuk GBI Morsarun Jakarta, maka saya sudah tahu sekarang posisi saya sebagai gembala pasti
Postingan saya yang baik saja bisa menghadirkan iri hati kepada orang lain. Misalnya contoh, ketika Bapak Ibu sudah lihat misalnya postingan dalam beberapa bulan sesudah saya kembali dari perjalanan ziarah Faith Holy Land Retreat di Israel, itu banyak saya posting-posting beberapa video tentang Israel, dan itu bisa saja postingan yang baik saja membuat orang bisa iri hati. Dan waktu saya juga misalnya memberikan postingan tentang satu hal yang sangat baik yang GBI Mawar Saron dapatkan, yaitu pada tanggal 4 bulan 4 2024 kemarin, waktu kita mendapatkan kunjungan pendeta Lee Yong Hun, gembala gereja terbesar di Asia, datang berkhotbah dari Korea ke gereja kita. Semua kegiatannya pun saya dan dibantu dari tim media gereja kita ini menghadirkan behind the scene. Jadi apa yang terjadi di belakang layar itu kita hadirkan. Nah, ternyata memang postingan seperti itu adalah baik. Tujuannya adalah saya ingin menampilkan kepada jemaat behind the scene, latar belakangnya apa saja yang terjadi. Karena jemaat kan hanya melihat pendeta Lee Yong Hun itu pada saat KKR saja, pada saat kebaktian kebangunan rohani di gereja. Tetapi di belakang layar, misalnya waktu penjemputan dari bandara, menuju hotel, hotel makan sampai kepada hotel gereja dan seterusnya, itu kita mengupayakan supaya ingin ada sebuah informasi yang mau kita kasih tahu kepada jemaat. Tetapi ternyata memang tidak sedikit orang-orang yang tidak suka dan merasa iri. Dan di situ pun saya ketika iseng-iseng menelusuri orang-orang yang memberikan komentar iri hati tersebut, ternyata mereka pun tidak follow saya dan tidak follow juga dari media sosial gereja. Jadi dengan kata lain, saya hanya ingin melihat bahwa dan ingin menghadirkan satu pemahaman dalam episode hari ini. Jadi kalau kita secara berlebihan menampilkan sukacita, itu akan berpotensi menghadirkan iri hati kepada orang. Padahal kita pun juga menghadirkan postingan itu baik, respon jemaat juga banyak yang bagus, tetapi saya memetik satu hikmah bahwa memang postingan kita di media sosial apapun itu berpotensi menghadirkan iri hati, apalagi kalau sukacita berlebihan. Jadi dengan kata lain, kita mesti jaga diri kita supaya kita tidak menghasilkan atau tidak menimbulkan dosa bagi orang lain, dan ini pun tugas kita sebagai orang Kristen. Memang tidak mudah ketika kita bermedia sosial, apalagi di tengah zaman sekarang orang lebih cepat jempolnya memberikan komentar daripada otaknya berjalan. Jadi lebih cepat jempol daripada otaknya jalan, jadi maka itu inilah dunia media sosial zaman sekarang. Dan kemudian saya melihat juga postingan di media sosial yang menampilkan sukacita berlebihan, ini juga bisa berpotensi menghadirkan hinaan dari orang lain. Dimulai dulu dari iri hati, orang itu tidak bisa mengendalikan iri hatinya, maka iri hatinya itu akan sampai kepada hinaan. Nah, itu contoh misalnya di media sosial tadi ketika saya posting kegiatan dengan pendeta Lee tadi, kemudian postingan pun itu bisa berkomentar, kok kenapa pendeta ini disambut dengan mewah, kok kenapa kendaraan yang digunakannya itu mewah, padahal itu kan kendaraan sewaan. Jadi contoh komentar-komentar seperti itu selalu bisa bermunculan. Dan ketika saya telusuri, akunnya pun juga bukan akun asli. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu sudah sadar, dari situ saya mendapatkan hikmah bahwa ini pun perlu kita bisa kendalikan. Dan ini bisa juga masuk dalam kategori dosa digital yang harus kita kendalikan. Jadi tidak salah untuk kita memposting berita-berita sukacita, namun jangan berlebihan. Karena waktu tidak berlebihan saja, orang bisa iri, orang bisa hina, apalagi berlebihan. Oke, kemudian berikutnya, yang kedua, desakan hati yang keras untuk menuruti keinginan hati berduka cita. Nah, sebaliknya tadi itu sukacita, sekarang adalah duka cita. Semua orang pasti memiliki perasaan duka cita, dan saya rasa bahwa setiap hari pun kita bisa merasakan duka cita. Misalnya, waktu kita berangkat mau ke kantor, ke sekolah, ke kampus, handphone ketinggalan. Kita bisa merasa duka cita. Atau misalnya kita merasa dompet hilang karena kecopetan, atau mungkin kita punya motor, kita punya mobil keserempet, kita bisa merasa duka cita. Nah, dengan kata lain, kita tidak perlu menampilkan di media sosial secara berlebihan, dan ini adalah bagian yang kedua. Kenapa? Karena berduka cita secara berlebihan, itu yang kita tampilkan di medsos, ini juga akan menghadirkan hinaan bagi orang lain. Makanya Bapak Ibu sudah sadari, kita mesti bisa mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan yang secara berlebihan, apalagi di media sosial. Ya, kalau saya boleh katakan, ada banyak kegiatan saya yang saya sebetulnya secara jam demi jam, yang saya ingin sebetulnya posting di story di media sosial saya, supaya setidaknya jemaat bisa mengetahui apa saja sih kegiatan Bapak Gembala, apa saja sih kegiatan dari Bapak Pendeta. Namun saya tahu ketika saya memposting itu dengan banyak, itu pun akan membuat orang tidak suka, orang bisa iri hati, sampai akhirnya orang akan menghina. Maka itu tidaklah aneh, orang bisa berkata bahwa postingannya lebay nih,
story-nya lebay nih. Maka itu kita mesti jaga diri kita, baik dari hal sukacita sampai duka cita pun kita tidak perlu posting di media sosial secara berlebihan. Misalnya berita tentang duka cita pun ketika orang bisa mempostingnya, aku lagi sedih, aku lagi kesel, dia marah-marah, curhat dan sebagainya, itu memang mungkin secara konteks diri kita mungkin merasa plong ketika hati kita bisa kita tuangkan di media sosial. Tapi ketika orang-orang bisa melihat dan orang bisa akan menimbulkan hinaan kepada kita, dan Bapak Ibu sudah sadari, orang akan bisa menilai kita menjadi rendah. Bahkan ketika kita posting tentang sukacita kita pun secara berlebihan, orang pun akan bisa merendahkan kita. Orang menilai kita bisa menjadi rendah. Misalnya mereka menilai bahwa yang begini aja masa sukacita, yang begini aja masa duka cita, ya begini aja marah-marah. Maka penilaian orang, kalau melihat postingan kita secara berlebihan, penilaian orang terhadap diri kita bisa menjadi rendah. Yang ketiga, saya juga melihat bagaimana desakan hati yang keras untuk menuruti keinginan hati marah-marah. Maka itu Bapak Ibu sudah sadari, media sosial itu bagi kita orang Kristen, dan saya sangat yakin ini bukan tempat kita untuk marah-marah. Apalagi di dunia nyata saja, orang Kristen diajarkan oleh firman Tuhan, janganlah marah sampai matahari terbenam. Kemudian misalnya di sana dikatakan dalam Mazmur 4 ayat 4, di sana biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetaplah diam. Di sana dikatakan ketika engkau marah, berkata-kata dalam hati di tempat tidurmu. Kenapa? Karena di tempat tidur itu dan ketika kita berkata dalam hati, nggak ada orang yang mendengarnya, nggak ada orang yang tahu. Mungkin di tempat tidur kita marah-marah, banting-banting kaki, banting-banting tangan karena kita marah. Tetapi itu di kamar, di tempat tidur, nggak ada orang yang tahu. Maka itu Bapak Ibu sudah sadar, ini satu hal yang sangat baik. Kenapa? Karena orang Kristen dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Maka itu saya ditebus oleh Tuhan untuk saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari semua ditebus oleh Tuhan supaya bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, media sosial itu adalah sarana, tempat, etalase di mana kita menampilkan hidup kita sebagai orang Kristen. Maka itu kalau kita marah-marah secara berlebihan di media sosial, sudah pasti kita tidak akan jadi berkat. Maka itu Bapak Ibu sudah sadari, mari kita jaga diri kita di media sosial, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, yang terakhir, desakan hati yang keras untuk menuruti keinginan hati bercabul. Nah ini seru. Saya hadirkan ini karena ini penting bagi kita semua, Bapak Ibu sudah sadari, karena tidak sedikit, kalau saya boleh katakan bahwa dosa-dosa digital, salah satu yang utama di akhir zaman ini adalah percabulan digital. Begitu. Memang Alkitab kita ini keren, Bapak Ibu sudah sadari, jauh sebelum ada media sosial, jauh sebelum ada dunia digital, jauh sebelum ada gadget, jauh sebelum ada benda-benda elektronik. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berkata, barang siapa laki-laki melihat wanita dan mengingininya, maka dia sudah berdosa dalam hatinya. Maka ketika kita lihat juga dalam dunia digital, ketika kita melihat postingan-postingan yang berlebihan di dunia digital pun, hawa nafsu kita pun ini bisa terpupuk, bisa terbuai, bisa terus tergoda terus untuk kita berbuat cabul di dalam dunia digital. Maka itu bisa saja kita berkata begini, aku kan tidak melihat video porno, aku kan tidak melihat gambar porno, gambar seperti ada wanita atau laki-laki dalam posisi tidak berpakaian. Tetapi ternyata juga dalam dunia digital ada istilah-istilah lain yang misalnya bisa orang misalnya chatting-chatting tidak baik, sebutkanlah chatting-chatting mesum, itu pun juga adalah potensi yang bisa terjadi di dunia digital. Maka itu Bapak Ibu sudah sadari, desakan hati yang keras untuk menuruti keinginan hati bercabul, inilah daftar yang keempat dari hawa nafsu terhadap dosa digital yang kelima yang harus kita kendalikan. Maka itu Bapak Ibu sudah sadari, jangan sampai kita melakukan perbuatan asusila internal. Saya bagi saja ulasan ini sebagai penutup, ada dua bagian, asusila internal dan juga asusila eksternal. Ini istilah yang saya pakai untuk membahas di topik yang keempat ini, berbicara tentang desakan hati yang keras untuk menuruti keinginan hati untuk bercabul. Itu yang pertama adalah jangan sampai kita melakukan asusila internal. Artinya perbuatan tercela, perbuatan mesum, perjinahan secara internal. Apa itu? Misalnya kita melakukan perjinahan secara internal, kita cuma lihat-lihat foto-foto orang lain, lalu kita hanya untuk diri kita sendiri. Walaupun foto itu orangnya masih tetap berpakaian komplit misalnya, tetapi pikiran kita pergi kemana-mana, kita mengingini orang itu, lalu kita membayangkan orang itu misalnya
menjadi teman kita pada waktu kita tidur, dalam arti tidur itu berhubungan badan layaknya suami dan istri, maka itu pun adalah perzinahan. Nah, jangan sampai itu menjadi hawa nafsu yang keras yang muncul dari diri kita sampai kita tidak bisa mengontrolnya lagi. Nah, biar nanti di akhir dari pertemuan ini saya bisa doakan Bapak Ibu Saudara-saudari semua supaya kita terlepas dari itu semua. Kemudian sekarang yang kedua adalah asusila secara eksternal. Nah, asusila eksternal ini adalah kita melakukannya sudah dengan orang lain. Tadi adalah secara internal hanya kita sendiri. Misalnya kita follow artis-artis yang, kalau saya sebagai laki-laki, kita follow artis-artis yang cantik, lalu kita suka ngeliatin artis-artis itu, walaupun artisnya itu berpakaian dengan lengkap, kecuali kalau dia menggunakan pakaian renang, ya itu sudah pasti saya sangat sarankan kita jangan follow akun-akun seperti itu. Karena termasuk seperti saya, kita kan laki-laki normal, arti kita manusia, masih punya keinginan, masih bisa tergelincir, masih bisa tergoda. Maka itu mulai dari hal-hal kecil, jangan pupuk, jangan buka celah, jangan izinkan sedikit pun untuk iblis menggoda kita. Maka itu kita mesti pagari diri kita. Maka itu saya bagi ke dalam dua bagian, dosa asusila internal, hanya kita saja yang melakukannya, orang itu tidak tahu, atau jangan juga sampai dosa asusila eksternal. Artinya sudah ada hubungan tuh dengan orang lain. Begitu, walaupun cuma chatting-chatting, kan nggak apa-apa Pak Pendeta, Pastor, nggak apa-apalah, chatting-chatting doang kok. Nah, bagi saya ini berpotensi untuk lanjut lagi. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, menarik sebetulnya pembahasan hawa nafsu ini ketika berbicara tentang di dunia digital. Maka itu saya hadirkan 4 saja. Tentu bagian yang pertama itu, bagian yang pertama itu lebih berbicara tentang diri kita, emosi kita. Tetapi yang keempat tentu tidak bisa saya lewatkan berbicara tentang juga perbuatan-perbuatan asusila. Maka itu biarlah apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan ini setidaknya secara sederhana, biar ini menjadi bahan pemikiran dalam diri kita masing-masing supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita ketika kita menggunakan media sosial. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya rasa itu saja saya mau bagikan karena program pembekalan karakter ini Faith Minutes Live itu kita tidak mau panjang-panjang, kita hanya mau hadirkan secara sederhana saja biar Bapak Ibu Saudara-saudari dalam pertemuan singkat ini Bapak Ibu setidaknya sedikit tercerahkanlah. Baik, puji Tuhan, di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan atau screenshot, taruh di galeri handphone masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu QR Code adalah peluang untuk Bapak Ibu bisa memberikan dukungan, tentu secara finansial bagi program ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah selama ini memberikan dukungan secara finansial. Dan kemudian Bapak Ibu juga yang menggunakan YouTube, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komentar, subscribe di akun YouTube GBI Mawar Saron TV, dan Bapak Ibu silakan berikan komentar, nanti tim admin gereja akan dengan senang untuk memberikan respon. Kemudian berikutnya, yang menggunakan Facebook, jangan lupa follow, like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Bapak Ibu yang menggunakan Instagram, boleh follow akun GBI Mawar Saron. Kemudian untuk postingan tengah minggu seperti ini, itu kita menggunakan akun Faith Minutes. Bapak Ibu juga boleh follow akun Faith Minutes di Instagram. Kita juga hadir di podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast, sampai Google Podcast. Bapak Ibu bisa dengarkan, semua postingannya kita taruh di sana dalam bentuk audio. Baik, puji Tuhan, itu saja. Kita akan jumpa dalam pertemuan Kamis depan. Kita akan melanjutkan seri ke-7. Maksud saya seri ke-6, kita akan bahas sampai kepada Kamis depan, lalu kita akan selesai dalam serial ini. Puji Tuhan, kita tutup pertemuan ini dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih seperti yang sudah kami dapatkan dari pembekalan karakter khusus episode kelima, berbicara tentang dosa kelima, yaitu hawa nafsu yang dapat kami alami di dunia digital. Tuhan bantu ke setiap kami, supaya kami dapat mengendalikan sukacita kami yang kami ingin sekali posting di media sosial kami menyadari bahwa itu berpotensi menimbulkan iri hati, dan juga ketika kami ingin menampilkan duka cita di media sosial kami, Tuhan bantu supaya kami tidak berlebihan. Jangan sampai dari postingan kami yang berlebihan ini, ketika kami memberitakan duka cita, membuat orang merendahkan kami. Dan juga ketika kami juga mau marah-marah, kami tidak ungkapkan di media sosial. Dan yang terakhir adalah kami juga berdoa supaya kami tidak melakukan perbuatan cabul, perbuatan asusila di media sosial, baik secara internal maupun secara eksternal. Apabila kami ada yang melakukan hal seperti ini, baik secara internal maupun eksternal, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong supaya kami bisa menghentikannya, sehingga kami tidak tergoda lagi
oleh iblis. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Tuhan berkati gereja kami GB Morsarun Jakarta, dan Tuhan juga memberkati bangsa negara kami Indonesia, senantiasa Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak, kami yang punya pergumulan, kami yang sakit, Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan episode kelima. Kita akan jumpa dalam pertemuan Kamis depan. Selamat menikmati hari liburan ini. Ada waktu luang, Bapak Ibu boleh saksikan rekaman dari video-video Faith Minis lainnya supaya Bapak Ibu juga diberkati. Puji Tuhan, kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.